Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Welcome home, welcome to the church. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Come on. Percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi baru. Ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Pesta kasih setia yang telah Kau tunjukkan, pesta kasih setia yang telah Kau nyatakan. Because tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu. Mari sorakan. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, hey, hey, Yesuslah Tuhan. Yeah. Adakah ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi baru. Ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Mari lambaikan tanganmu. Pesta kasih setia yang telah Kau tunjukkan, pesta kasih setia yang telah Kau nyatakan. Because tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu. Mari bersorak. Hey, hey, Yesuslah Tuhan. Oh, hey, hey, Yesuslah Tuhan. Engkau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru. Ini ku hidup bagimu. Mari katakan dengan imanmu. Engkau ubahkan diriku
menjadi ciptaan baru. Kini ku hidup bagimu. Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru. Kini ku hidup bagimu. Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru. Kini ku hidup bagimu. Katakan bagimu, bagimu.
Shalom saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya kasih setia dan rahmat Tuhan selalu baru bagi setiap kita semua. Saat ini kami rindu menyambut Anda yang baru pertama kali join di dalam ibadah online Gereja Muar Syaron Jabodetabek. Kami mengucapkan welcome home. Selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan kami. Sungguh sebuah sukacita yang besar dalam menyambut setiap Anda semua. Karena bagi kami gereja bukanlah hanya sekedar gedung ibadah, tetapi gereja adalah sebuah komunitas orang percaya, di mana kita bisa saling mengenal, bertumbuh, dan melayani Tuhan bersama-sama di dalam sebuah komunitas yang kita beri nama Connect Group di Gereja Mawar Syaron. Oleh karena itu kami rindu mengajak Anda untuk bisa join terlibat di dalamnya. Bagaimana caranya? Anda bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di layar Anda. Mari kita bertumbuh bersama-sama melalui Connect Group dan kita melakukannya secara online. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, seperti yang kita ketahui, minggu ini adalah minggu yang pertama, yaitu minggu persepuluhan, di mana kita akan membawa persepuluhan kita kepada Tuhan. Untuk persembahan persepuluhan, Anda bisa memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami beroleh kesempatan membawa persepuluhan kami di hadapan-Mu. Terimalah ya Tuhan, kami mengakui Engkau adalah sumber dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, minggu depan adalah minggu perjamuan kudus. Karena ibadah dilakukan secara online, maka Anda dapat mempersiapkan perjamuan kudus di rumah Anda masing-masing. Untuk roti perjamuan Anda bisa menggunakan biskuit, dan untuk pengganti anggur Anda bisa mempergunakan sirup atau teh. Demikian sambutan dari kami dan Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, selalu bersukacita menyapa Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Welcome home, selamat datang di Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Tentunya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita semua. Dan kami juga rindu untuk Anda bisa menemukan tempat bertumbuh bersama dalam Connect Group. Untuk informasi dan pertanyaan, Anda bisa langsung kunjungi Instagram kami @GMS-Jakarta-Barat bagi Anda yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, atau @GMS-Tangerang bagi Anda yang tinggal di Tangerang dan sekitarnya. Berikut adalah pengumuman selama sepekan minggu ini. Kami kembali mengingatkan bahwa ibadah hari Minggu akan tetap diadakan secara online. Untuk itu, kami menghimbau bagi setiap jemaat untuk tetap terhubung dan mengikuti ibadah online yang ada. Tidak lupa juga bagi Anda yang memiliki anak dengan rentang usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda untuk dapat tetap terhubung dalam ibadah online Eagle Kids. Anda dapat memilih ibadah sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All-Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Dan bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan juga Army of God online service yang diadakan setiap minggunya, khusus bagi kalian AOGers Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Ibadah umum, Eagle Kids, dan Army of God dapat Anda akses pada link berikut. Bagi Anda yang memiliki anak, keponakan, atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun dan berdomisili di Jabodetabek dan Banten, kami mengundang anak atau kerabat Anda untuk dapat mengikuti CG Kids Online. CG Kids Online akan diadakan setiap hari Sabtu atau Minggu. Beri motivasi dan dukung mereka untuk mengikuti CG Kids Online. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0815 2120 080, atau Anda juga dapat menghubungi kami melalui direct message di Instagram kami @GMS-Jakarta-Barat atau @GMS-Tangerang. Minggu depan adalah Minggu Perjamuan Kudus. Anda dapat mempersiapkan roti dan anggur, atau Anda juga bisa menggunakan minuman lain jika anggur tidak tersedia di tempat di mana Anda berada. Mari persiapkan diri Anda untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Berimanlah dalam hal kecil karena disitulah letak kekuatan kita. Sekian news untuk minggu ini. Gereja Mawar Syaron Jabodetabek, making disciples, transforming lives. God bless you. Making disciples, transforming lives.
Tuhan, Kau gembala kami, pimpin kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
padang yang berumput hijau. Kau tuntun kami ke air yang tenang, segarkan jiwa kami Tuhan. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari katakan sama-sama. Tuhan Yesus Juru Selamat, saya ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, saya ini milik-Mu. Saya ini milik-Mu. Saya ini milik-Mu. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lengah, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang
hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami, kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, itulah rasa aman kami. Terima kasih untuk bulan-bulan yang sudah berlalu, sekalipun mungkin diiringi dengan berbagai pencobaan, berbagai dengan persoalan, berbagai masa sukar yang menimpa kami. Tapi kami tahu rasa aman kami ada pada pribadi Tuhan yang menyertai, melindungi dan memelihara kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan. Tuhanlah jaminan kami, Tuhanlah kota perlindungan dan pertahanan kami. Tuhan, Engkau berbicara kepada kami pada minggu ini, pada hari ini. Sampaikan sabda-Mu, sampaikan firman-Mu. Kami semua umat-Mu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kami siapkan hati terbaik, pikiran terbaik untuk menangkap apa yang menjadi kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur di dalam nama Yesus, semua yang siap katakan amin. Berilah tepuk tangan buat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk tim pelayan pujian dan penyembahan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyapa Anda, salam kangen. Sudah berbulan-bulan mungkin kita gak bisa bertatap muka, tapi kita ini tetap terkoneksi dengan hati. Salam kangen dari saya untuk Anda semua, Jemaat Gereja Mawar Syaron Jabodetabek, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, berkat Allah menyertai-Mu. Aku ucapkan blessing kepada hidup-Mu. Saudara, pada hari ini saya tergerak atau Tuhan menanamkan dalam hati saya untuk bicara tentang pujian. Saya memberikan judul pada hari ini, firman Tuhan pada hari ini adalah jubah pujian. Menjadi pribadi pemuji. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Saudara, kita buka sama-sama di 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara, mungkin kita sudah banyak mendengar kisah kehidupan tentang Yabes. Tapi hari ini izinkan saya berbicara tentang satu sisi yang Tuhan singkapkan lewat kebenaran firman Allah. Saudara, Yabes kita tahu punya arti penderitaan, punya arti kesedihan atau grief, punya arti pain atau kesakitan. Nama Yabes sendiri itu bukan nama yang baik artinya. Ya namanya kesedihan, kesakitan, dan penderitaan. Sampai hari ini gak ada satupun orang memberi nama anaknya Yabes. Karena memang artinya itu kurang baik saudara. Jadi dari arti namanya bisa terlihat bagaimana masa depan orang ini. Karena nama itu mengandung doa. Saudara, mengandung harapan. Gak ada seorang pun orang tua memberi nama anaknya sakit gitu ya. Atau memberikan namanya kesedihan, memberikan nama anaknya itu penderitaan. Karena nama itu sebuah harapan dan sebuah doa. Itu bisa memberikan gambaran tentang masa depan anak tersebut. Tapi yang luar biasa adalah ternyata kehidupan Yabes itu tidak seperti namanya, saudara. Memang dia alami penderitaan tapi ia mengalami turning point, saudara. Dan ternyata dia berdoa kepada Allah, dia berseru kepada Allah dan Tuhan menjawab doanya. Nasibnya berubah, walaupun namanya buruk, tapi nasibnya diubah oleh Tuhan. Saudara, dan apa yang menjadi rahasia bagaimana nasibnya bisa diubah, saudara? Saya ingin Anda melihat di ayat pertama di 1 Tawarik 4, saudara. Dikatakan, saudara, perikop ini itu dimulai dengan kata-kata anak-anak Yehuda ialah Peres, Hesron, Kami, Hur, dan Syobal. Dan seterusnya sampai di ayat ke-9, nama Yabes tiba-tiba muncul.
Berarti Yabes ini keturunan dari Yehuda. Dan Yabes ini berasal dari suku Yehuda. Dan yang luar biasa saudara, arti nama Yehuda adalah pujian. Dan apa yang spesial dengan Yehuda? Coba kita lihat Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 2. Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu, katakan lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka. Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Jadi ternyata untuk merebut tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, dikatakan saudara ketika Israel tanya siapa yang harus maju terlebih dahulu. Ternyata Tuhan menjawab suku Yehudalah yang harus maju duluan untuk merebut tanah yang sudah dijanjikan kepadamu. Suku Yehuda disuruh maju. Jadi setiap kali kalau bangsa Israel itu ingin merebut sebuah teritori yang baru, Yehudalah yang disuruh maju duluan. Apa maksudnya saudara? Tuhan itu sedang berkata kepada kita semua, sebelum kita ini bisa pergi ke tempat yang Tuhan inginkan kita pergi, ternyata Yehuda yang berarti pujian itu harus maju duluan. Harus keluar duluan. Sebelum kita ini bisa keluar di dalam situasi yang mungkin iblis berencana untuk kita binasa atau tetap berada di situ, untuk kita bisa keluar dari situasi buruk kita, ternyata Yehuda harus maju duluan. Itu yang Tuhan itu mau katakan kepada kita. Itulah kriteria untuk keluar ke tempat yang Tuhan ingin kita itu berada. Jika hari ini situasi membuatmu terpuruk, jika hari ini keadaan membuatmu kalah, jika hari ini masalah itu membuat Anda tertimpa depresi. Saudara, kalau Anda ingin keluar dari situasi Anda sekarang ke tempat yang Tuhan janjikan, Tuhan itu berkata Yehuda harus keluar duluan. Dengan kata lain, Tuhan itu ingin kita ini memuji Tuhan, atau pujian itu keluar dari hidup kita terlebih dahulu sebelum kita pergi ke tempat yang Tuhan mau kita berada. Saudara, kita seringkali berpikir, oh tugas untuk memuji Tuhan itu adalah tugas para pelayan praise and worship, tugas para pemuji, tugas para penyembah, tugas pendeta. Tapi saudara, Anda tidak akan pernah keluar dari situasi yang menekan Anda hari ini sampai Anda memuji Tuhan. Saudara, itulah sebabnya seringkali saudara kita ini merasa desperate untuk memuji Tuhan. Seperti kita ini merasa bahwa kita nggak lagi ingin memuji Tuhan. Situasi dan kondisi kita seringkali memaksa kita sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk memuji Tuhan. Itu sebabnya saudara kita ini merasa berat untuk memuji Tuhan. Karena memang saudara iblis gak mau Anda memuji Tuhan. Sementara Tuhan ingin kalau engkau ingin keluar dari situasi Anda dengan penuh kemenangan, pujian itu harus mendahului. Pujian itu harus keluar dulu. Karena itulah jalan menuju kemenangan yang Tuhan berikan. Saudara, Tuhan ingin kita itu mengucap syukur dan memuji Tuhan terlebih dahulu. Saudara, bisa gak kita ini Tuhan, aku berterima kasih kepada kesembuhan yang Tuhan sudah janjikan bahkan sebelum kesembuhan itu terjadi. Tuhan terima kasih untuk kesembuhanku, terima kasih untuk berkat-Mu. Bahkan sebelum berkat atau kesembuhan itu datang. Bisakah Anda berkata Tuhan terima kasih untuk keberhasilan dan kesuksesanku bahkan keberhasilan dan kesuksesan itu belum tiba. Bisakah Anda berterima kasih, terima kasih untuk keselamatan keluargaku bahkan sebelum Anda melihatnya itu terjadi. Saudara, kirim pujian keluar sebelum Anda keluar dari situasi Anda. Berikan pujian terlebih dahulu sebelum Anda keluar dari situasi Anda. Gak peduli sebesar apapun tragedi atau masalah yang Anda alami, Anda dapat keluar sebagai pemenang
ketika Anda melepaskan pujian, ketika Anda menjadi seorang pemuji. Saudara, inilah rahasia hidup di dalam Tuhan, saudara. Jika Anda mau menang, jika Anda mau tampil sebagai pemenang, keluar sebagai pemenang, nggak peduli tragedi apa, persoalan apa, sebesar apa rasa sakit yang Anda alami, saudara, kalau Anda belajar untuk menjadi pemuji Tuhan, saudara, Anda akan keluar sebagai pemenang. Ada amin? Kita nggak boleh membiarkan situasi, keadaan, kita juga nggak boleh membiarkan suasana hati kita menghentikan kita untuk memuji Tuhan. Saudara, pertanyaannya, ada apa dengan pujian? Ternyata ada sesuatu yang berkuasa, ada sesuatu yang powerful tentang pujian, saudara. Saudara, mari kita buka Kejadian 49 ayat 8 sampai 9. Dua ayat ini memberikan kita pewahyuan tentang kuasa dari pujian. Kejadian 49 ayat 8 sampai 9. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Saudara, ada dua fakta dari Alkitab atau dua pewahyuan dari Alkitab mengenai betapa powerfulnya pujian. Betapa berkuasanya pujian. Yang pertama, saudara. Yang pertama, dikatakan ketika Anda menjadi pemuji, saudara, maka pujian itu akan kembali kepadamu. Katakan pujian akan kembali kepadamu. Apa maksudnya, saudara? Perhatikan ayat ini, saudara, ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Yehuda itu artinya pujian. Jadi Yehuda yang artinya pujian dikatakan engkau akan dipuji. Jadi pujian, engkau akan dipuji. Ketika Anda mulai memuji Tuhan, pujian itu akan kembali kepadamu. Ketika saudara mulai memuji orang lain, pujian itu akan kembali kepadamu. Saudara tidak dapat menjadi pemuji yang mana pujian tidak dapat kembali kepadamu. Saudara, pujian itu kembali kepadamu itu maksudnya apa? Ini maksudnya, saudara. Coba kita lihat Yesaya 61 ayat 3. Yesaya 61 ayat yang ketiga dikatakan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan, kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nah, yang aneh di sini, saudara. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Jadi perhiasan ganti perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung. Tiba-tiba dikatakan nyanyian puji-pujian itu menggantikan semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pontar bantin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara, dikatakan nyanyian puji-pujian itu akan kembali kepadamu dalam bentuk apa, saudara? Kekuatan. Jadi ketika Anda gundah gulana, ketika Anda tertekan, ketika Anda down, ketika Anda itu stres, lalu emosi Anda menekan Anda, dikatakan ketika Anda menjadi pemuji, ketika Anda memuji Tuhan, maka pujian itu akan kembali kepadamu dalam bentuk kekuatan, saudara. Pujian itu dikatakan akan menggantikan semangat yang pudar. Pujian itu dikatakan akan menggantikan kekhawatiranmu. Pujian itu akan menggantikan tekanan di dalam batinmu. Jadi ketika Anda memuji, pujian itu akan kembali kepadamu dalam bentuk menggantikan apa, saudara? Menggantikan semangat yang pudar, menggantikan keputusasaan, menggantikan depresi, menggantikan gundah gulana, kekhawatiran, kegalauan dalam hati kita. Saudara,
Terjemahan bahasa Inggrisnya kata nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar itu dikatakan seperti ini. The garment of praise for the spirit of heaviness. Jadi ternyata nyanyian puji-pujian di sini diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version dikatakan sebagai the garment of praise. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah jubah pujian. Apa maksudnya jubah pujian, saudara? Jubah pujian ini artinya, saudara, kita ini, Tuhan itu rindu untuk kita ini menjadi pribadi yang memuji. Atau menjadi pribadi pemuji. Saudara, ini bukan sekedar sekali-sekali Anda memuji Tuhan, tapi pribadi pemuji itu memang dia itu setiap kali memuji Tuhan. Karena saudara gak akan pernah pakai jubah atau pakai baju itu sekali-sekali. Jadi garment of praise itu artinya kita ini, Tuhan rindu kita ini menjadi pribadi pemuji. Yang terus-menerus memuji Tuhan. Itu menjadi habit kita, itu menjadi sesuatu yang memang melekat seperti jubah dalam kehidupan kita. Saudara, kemanapun kita pergi, kita pakai baju. Yang Tuhan mau adalah dalam situasi apapun, kita itu selalu memuji Tuhan. Mazmur 34 ayat yang kedua dikatakan, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Firman Tuhan ngomong, aku hendak memuji Tuhan itu pada segala waktu. Bukan hanya ketika kita ini dapat hadiah. Bukan hanya ketika hidup kita ini baik-baik saja. Atau bukan hanya ketika kita ini gak punya masalah. Tapi Tuhan ingin kita memuji Tuhan bahkan pada segala waktu. Termasuk pada masa-masa yang sukar yang kita alami. Termasuk pada masa-masa di mana kita ini ketimpa masalah, ketimpa problem. Ketika kita ini mengalami sesuatu yang buruk, Tuhan ingin kita memuji Tuhan. Itu artinya garment of praise atau jubah pujian ganti semangat yang pudar. Ternyata pujian itu akan kembali kepada kita. Pujian itu akan kembali kepada kita dalam bentuk kekuatan dalam batin kita. Saudara, nah masalahnya begini, banyak orang melihat bahwa memuji Tuhan itu bukan sebagai kebutuhan, tapi cuma sebagai pilihan. Banyak orang memandang memuji Tuhan itu baik, tapi kalau Anda gak memuji Tuhan itu bisa demi ngertilah. Banyak orang melihat memuji Tuhan itu adalah ya kalau ketika suasananya memang baik, adalah baik untuk memuji Tuhan. Ya kalau memang saudara merasa bahwa saudara ingin memuji Tuhan, atau saudara lagi nyaman untuk memuji Tuhan, atau lagi keadaan memang mengizinkan untuk Anda memuji Tuhan, atau Anda punya alasan untuk memuji Tuhan, adalah baik untuk memuji Tuhan. Tapi kalau misalnya situasi itu secara logika tidak memberikanmu alasan untuk memuji Tuhan, ya gak apa-apa, gak usah memuji Tuhan. Bisa dimaklumi. Tapi bukan demikian apa kata firman. Ternyata firman memuji Tuhan itu adalah bentuk perintah. Bukan karena Tuhan itu butuh dipuji. Tuhan memberikan kita untuk memuji Dia, bukan karena Tuhan itu butuh dipuji. Tapi lebih kepada kita yang butuh memuji Tuhan. Saudara, jadi bukan Allah yang butuh dipuji. Kenapa Allah gak butuh dipuji? Saudara, karena Dia itu kalau kita memuji Tuhan bukan karena Dia butuh, tapi karena Dia itu layak dipuji. Dia itu layak kita memuji Tuhan bukan karena Tuhan itu butuh, sembahlah aku, pujilah aku haus pujian. No, saudara-saudara, Tuhan itu gak perlu Anda puji, Dia tetap Tuhan. Ya, Tuhan itu gak perlu kita besar-besarkan, Dia sudah besar. Kita memuji Tuhan atau gak memuji Tuhan itu gak mengurangi apapun dalam diri Tuhan. Gak mengurangi kebesarannya, tidak mengurangi keagungannya, tidak mengurangi kuasanya. Ketika kita memuji Tuhan juga gak nambahin apa-apa pada diri Tuhan. Gak nambahin Tuhan jadi lebih berkuasa, gak nambahin Tuhan itu jadi lebih powerful, lebih megah, lebih agung, enggak. Tapi kalau kita disuruh memuji itu karena kita yang butuh memuji.
Kalau kita memuji, itu karena memang dia layak dia layak untuk dipuji. Yang kedua karena kita ini memang butuh memuji Tuhan. Jadi memuji Tuhan itu bukan pilihan tapi kebutuhan saudara. Kita ini butuh memuji Tuhan. Kenapa kita butuh memuji Tuhan? Karena damai sejahtera itu adalah buah dari puji-pujian. Saya ulangi, damai sejahtera adalah buah dari puji-pujian. Mari kita buka ayatnya saudara. Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai 7. Filipi 4 ayat 4 sampai 7 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Nggak berhenti di situ. Dengan ucapan syukur. Lalu ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ini rahasianya. Dikatakan begini, ketika Anda dan saya menaikkan permohonan dan doa yang disertai dengan ucapan syukur atau puji-pujian kepada Allah, maka disitulah damai sejahtera akan hadir dan memelihara hati dan pikiranmu. Hanya ketika kita berdoa dengan disertai ucapan syukur atau puji-pujian kepada Allah, maka damai sejahtera akan turun menjaga hati kita. Saudara, damai sejahtera itu bukan produk dari situasi. Damai sejahtera bukan hasil dari situasi atau kondisi. Damai sejahtera itu enggak hadir ketika enggak ada masalah dalam hidup ini. No. Itu cara orang dunia melihat. Orang dunia berkata kalau nggak ada masalah maka aku damai sejahtera. Kalau nggak ada masalah maka damai sejahtera hadir. Itu cara orang dunia melihat. Jadi seolah-olah damai sejahtera itu hasil dari situasi. Tidak. Ternyata tidak. Ternyata damai sejahtera Allah itu bahkan bisa hadir di tengah persoalan yang berat sekalipun. Saya ulangi, damai sejahtera Allah itu bahkan bisa hadir di tengah persoalan yang berat sekalipun. Karena apa saudara? Karena damai sejahtera Allah itu adalah produk dari ucapan syukur atau puji-pujian kepada Allah. Jadi puji-pujian kepada Allah itu membuat hati dan pikiran kita ini tertuju kepada Allah. Saudara, dan damai sejahtera Allah itu adalah hasil dari hati dan pikiran yang tertuju kepada Allah. Saya ulangi, damai sejahtera Allah itu hadir ketika hati dan pikiran kita itu tertuju kepada Allah. Dan puji-pujian kepada Allah itu membuat hati dan pikiran kita tertuju kepada Allah. Saudara bisa mengalami situasi atau keadaan yang secara logika itu gak memberikanmu alasan apapun untuk bisa mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tapi yang luar biasa adalah ketika Anda selalu mengucap syukur dan selalu memuji Tuhan, maka Anda tetap memiliki damai sejahtera. Itu luar biasa saudara. Ketika Anda menyatakan doa dan permohonan, disertai puji-pujian kepada Allah, disertai ucapan syukur, maka yang luar biasa adalah damai sejahtera Allah yang supranatural itu datang menjaga hati dan pikiranmu. Katakan amin. Ini damai sejahtera yang tidak bisa dimengerti oleh akal kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu akan datang somehow saudara. Ya mungkin Anda itu gak punya alasan. Situasi yang Anda hadapi hari ini itu gak memberikanmu alasan apapun untuk memuji Tuhan. Tapi yang aneh ketika Anda memuji Tuhan, ketika Anda mengucap syukur, di tengah masalah yang hebat sekalipun, tiba-tiba damai sejahtera itu bisa hadir. Ya, itu susah untuk dimengerti. Susah dipahami oleh akal kita, tapi damai sejahtera itu akan hadir di hatimu, menjagai hatimu
dan menjagai pikiranmu. Saudara, Yesaya 26 ayat 3 ngomong begini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya, tiba-tiba di tengah persoalan yang besar, hatimu bisa tetap teguh. Hatimu bisa tetap kuat. Itu melampaui pikiran, kok bisa ya? Hatiku tetap teguh. Karena apa saudara? Karena damai sejahtera itu menjaga hatimu. Damai sejahtera itu menjaga pikiranmu. Dan ternyata damai sejahtera itu hadir. Damai sejahtera yang supranatural yang melampaui segala akal ini bisa hadir. Adalah ketika Anda mengucap syukur, ketika Anda memuji Tuhan. Saudara, damai sejahtera bukanlah produk dari bukan produk dari keadaan, tapi damai sejahtera itu adalah buah dari puji-pujian. Ada amin saudara. Jadi kalau Anda berkata, Pastor Fuji, kamu gak mengerti persoalanku, kamu gak ngerti seberapa besar masalahku, kamu gak ngerti apa yang aku alami. Tapi hari ini dengar baik-baik, saudara, mungkin Anda bisa ngomong begitu. Gimana caranya aku bisa dapat damai sejahtera? Engkau gak ngerti seberapa besar persoalanku. Saudara, saya mau katakan, saya mau katakan begini, tidak peduli seberapa besar persoalan yang Anda hadapi. Kalau Anda belajar memuji dan menyembah Tuhan, kalau Anda belajar untuk mengucap syukur, kalau Anda belajar melepaskan puji-pujian itu, maka puji-pujian itu akan kembali kepadamu dalam bentuk buah damai sejahtera, dalam bentuk kekuatan, menggantikan semangat yang pudar, keputusasaan, sehingga hatimu teguh dan Anda bisa kuat melalui segala persoalan yang Anda hadapi. Anda bisa tampil keluar sebagai pemenang. Saudara, itu yang pertama. Kuasa dari pujian, ya pujian itu akan kembali kepadamu dalam bentuk kekuatan, dalam bentuk damai sejahtera, dalam bentuk sukacita. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatan kita. Katakan amin saudara. Yang kedua saudara, kuasa dari pujian dikatakan ayatnya, di ayat yang ke-8 dikatakan, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Saudara, dikatakan Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu dan tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Yehuda itu berarti pujian. Jadi melalui ayat ini mengandung urapan nubuatan yang menyatakan bahwa di bawah tangan para pemujilah mereka itu bisa menekan tengkuk musuh mereka. Saudara, jadi pujian itu ternyata lebih dari sekedar musik. Pujian itu lebih daripada sekedar bunyi-bunyian atau noise. Ternyata pujian itu adalah senjata peperangan rohani. Jadi gak peduli seberapa besar musuh Anda atau seberapa besar ancaman musuh terhadap diri Anda. Mungkin Anda menderita karena situasi yang Anda hadapi. Mungkin Anda sedang sakit. Mungkin Anda sedang tertimpa masalah yang berat. Tapi kalau Anda memuji Tuhan, ketika Anda memuji Tuhan, seberapa besar musuh Anda, seberapa besar ancaman yang Anda hadapi, ternyata ketika Anda mulai memuji Tuhan, ternyata itu akan menekan tengkuk musuhmu. Saudara, gak peduli seberapa kuat musuh Anda, seberapa hebat masalah menghimpit Anda, ketika Anda mulai memuji Tuhan, ternyata ketika Anda mulai keluar dari ketika di dalam penderitaan Anda, ketika Anda mulai memuji Tuhan, ternyata pujian itu akan menekan tengkuk musuh kita. Saudara, musuh Anda. Ketika Anda lebih dari, gini loh, banyak orang kan ke gereja kalau puji-pujian itu asal-asalan, nyanyi juga sekedar nyanyi karena hafal, saudara. Tapi kalau Anda melakukan lebih dari sekedar tepuk tangan, lebih dari sekedar cuman suara yang keras, bersorak-sorai,
Tapi kalau Anda itu lakukan semuanya itu, Anda bertepuk tangan dengan sungguh-sungguh, Anda memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu keluar dari hati Anda memuji Tuhan dengan hatimu, saudara, tidak peduli seberapa besar dan kuat musuh Anda. Ketika Anda mulai memuji Tuhan, di alam roh itu seperti ada tangan yang kuat menekan tengkuk musuh Anda. Ya, itu akan mencengkram, menekan tengkuk iblis, menekan tengkuk setan, menekan sakit penyakit, menekan depresi. Sehingga Anda tampil sebagai pemenang. Dan membuat mereka semua tunduk dalam otoritas nama Yesus. Itu kuasa dari puji-pujian, saudara. Jangan remehkan puji-pujian. Bukan hanya itu. Ayat itu menyatakan bahwa Yehuda akan menekan tengkuk musuh. Dan engkau akan seperti anak singa yang menerkam. Setelah menerkam naik ke tempat tinggi. Mengendap-endap, berbaring mengendap-endap. Seperti singa jantan atau singa betina yang siap menyergap. Ketika dalam persoalan berat. Iblis melihat Anda seperti domba yang siap diterkam. Tapi ketika iblis mendekatimu, ternyata saudara adalah singa yang siap menerkam dia. Ketika Anda mulai memuji Tuhan, saudara, iblis melihat Anda bukan lagi seperti korban, bukan lagi seperti bulan-bulanan. Ketika Anda mulai memuji Tuhan, iblis melihat Anda seperti singa yang sigap atau siap menyergap dirinya. Saudara, gak peduli penderitaan apa yang Anda alami, ketika Anda memuji Tuhan, Anda akan keluar sebagai pemenang. Jadi, saudara, ada kuasa di dalam pujian. Pujian itu bukan cuma sekedar musik atau noise, tapi itu adalah senjata peperangan rohani. Ketika Anda memuji Tuhan, engkau akan menekan tengkuk musuh Anda. Saudara, satu kali Tuhan Yesus, coba kita lihat Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8 ayat 3. Kita di perjanjian lama dulu. Dikatakan begini. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan. Lingkari kata-kata dasar kekuatan. Karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Mazmur menyatakan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak, Tuhan itu letakkan dasar kekuatan karena musuh atau lawan-lawan kita. Ya, untuk membungkam musuh dan pendendam. Nah, satu kali Tuhan Yesus itu pernah masuk ke kota Yerusalem, lalu disambut waktu itu Yesus naik keledai, ya, disambut dengan puji-pujian, banyak orang gitu ya, memuji Tuhan. Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud. Mereka memuji Tuhan, memuji Yesus. Yesus seperti diarak, seperti seorang raja yang penuh dengan kemenangan. Lalu itu membuat gusar orang-orang Farisi dan orang-orang agamawi. Saudara, karena apa? Itu membuat gusar mereka karena apa? Itu dianggap sebagai penghujatan. Ya, memang itu adalah penghujatan kalau Yesus bukan Tuhan. Tapi Yesus adalah Tuhan. Jadi wajar kalau mereka semua itu memuji Yesus karena memang dinubuatkan bahwa Mesias itu akan hadir dan Mesias itu adalah Tuhan. Saudara, wajar kalau mereka semua memuji Tuhan, tapi orang-orang Farisi, orang-orang agamawi menganggap itu penghujatan. Mereka berharap Yesus itu buat sesuatu untuk membungkam para orang-orang yang memuji dirinya itu. Tapi Yesus bukannya membungkam mereka, Yesus bukannya menyuruh diam, Yesus malah mengutip ayat Mazmur 8, ayat 3 yang barusan kita baca, tapi ada satu kata yang diganti oleh Yesus. Coba kita lihat apa yang diganti. Matius 21 ayat 16 dikatakan, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Jadi di Mazmur dikatakan Tuhan menyediakan dari mulut bayi-bayi dan anak menyusu, Tuhan menyediakan dasar kekuatan untuk membungkam musuh dan pendendam.
ternyata di perjanjian baru Tuhan menggantikan frase dasar kekuatan itu dengan kata puji-pujian. Saudara, jadi pewahyuan apa yang firman Allah atau Alkitab coba katakan kepada kita, ternyata puji-pujian adalah kekuatan. Puji-pujian adalah dasar kekuatan. Saudara, kalau Anda berpikir bahwa puji-pujian itu cuma pilihan, Anda nggak akan melihat itu sebagai kekuatan. Tapi kalau Anda lihat puji-pujian itu adalah sesuatu yang kita butuh atau kebutuhan kita, Anda melihat itu adalah kekuatan, saudara. Dan kekuatan ini khususnya digunakan untuk menekan atau membungkam musuh-musuh kita. Untuk melawan musuh-musuh kita, saudara. Dikatakan bahwa puji-pujian itu akan membungkam musuh dan pendendam. Jadi puji-pujian itu adalah senjata untuk melawan musuh. Untuk melawan setan dan serangan setan setiap hari. Puji-pujian itu membuat setan mengalami kengerian. Di alam roh terjadi sesuatu ketika kita memuji Tuhan. Dan pengurapan Allah itu hadir ketika kita memuji Tuhan. Dan itu membuat musuh ditekan tengkuknya. Dan itu membuat mereka itu mengalami kengerian, saudara. Puji-pujian adalah senjata peperang rohani. Saudara, kalau Anda alami situasi, jangan habiskan banyak waktumu untuk memperkatakan situasi, membesar-besarkan situasi. Kalau Anda melawan setan, melawan iblis, jangan buang-buang waktu Anda untuk membesarkan setan. Setannya begini loh, setannya begitu, setannya ini. Saudara, berhenti membesar-besarkan musuh kita dan mulailah membesarkan Tuhan dan memuji Tuhan. Katakan amin. Saudara, ketika kita dalam peperangan rohani, memang ada waktunya kita tengking setan. Ya, ada waktunya kita hardik setan. Tapi gak usah luangkan banyak waktu untuk ngurusin setan. Lebih baik Anda fokus membesarkan dan memuji Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi, saudara. Puji-pujian adalah senjata peperangan rohani. Ada amin, saudara? Dikatakan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Jadi dalam hikmatnya Tuhan itu memutuskan agar pujian itu keluar dari mulut mereka-mereka yang gak punya pengalaman untuk perang. Yaitu anak-anak dan bayi. Jadi apa maksudnya? Jadi anak-anak dan bayi itu polos untuk disuruh perang dengan cara-cara dunia. Dan cukup kekanak-kanaan untuk bisa apa, saudara? Untuk bisa melihat bahwa Tuhan yang keluar berperang. Itulah iman anak kecil, saudara. Itulah iman anak kecil. Dari anak-anak, dari bayi yang menyusu, saudara. Kita bisa melihat ada dasar kekuatan ketika kita muji Tuhan. Tuhan itu akan keluar berperang, ganti kita. Katakan amin. Saudara, pujilah Tuhan. Ketika Anda mengalami kondisi yang sulit, pujilah Tuhan. Ketika Anda mengalami sakit penyakit, pujilah Tuhan. Saudara, lihat bagaimana Tuhan bekerja. Saudara, saya akan berikan ada beberapa kesaksian Alkitab bagaimana Tuhan itu membuat kemenangan sebagai respon atas puji-pujian yang kita naikkan. Saya ulangi, kita akan lihat beberapa kesaksian Alkitab bagaimana Tuhan itu meresponi dengan memberikan kemenangan atas responnya, atas respon pujian yang kita naikkan. Saudara, mari kita lihat kisah Yosafat. 2 Tawarik 20, saudara nanti di rumah Anda bisa baca seluruhnya di 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 26. Saya kasih backgroundnya ya. Satu kali Yosafat itu dikepung. Bani Amon, Bani Moab dengan sepasukan orang Meunim, itu mereka sudah bersinergi untuk mengepung mengepung Yosafat, saudara. Lalu apa yang terjadi? Saudara, karena ini sekumpulan pasukan yang begitu besar, Yosafat menjadi takut dan Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan. Yosafat menyerukan untuk berpuasa. Lalu apa yang terjadi, saudara? Yosafat berdoa kepada Tuhan. Dan singkat cerita, saudara, Yosafat mengakui bahwa kekuatan kami kecil, kami gak bisa lawan laskar yang besar ini. Lalu Tuhan itu berbicara melalui Yahasiel di ayat 14. Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi. Jadi ini bukan nabi. Dari Bani Asaf. Ia dihinggapi roh Allah di tengah-tengah jemaah. Lalu ngomong
Ya, ngomong memberikan kekuatan kepada Yehuda. Ada pernyataan Tuhan, intinya begini, jangan takut Yehuda. Ya, jangan takut. Jangan terkejut karena laskar yang besar ini. Bukan kamu yang perang, tapi Tuhan yang akan berperang. Lalu apa yang terjadi? Di ayat 17, perhatikan ayat 17. Ini pesan Tuhan. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Pesan pertama adalah mereka cuma disuruh berdiri di tempat dan lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Lalu kalimat selanjutnya dikatakan jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Jadi ternyata Tuhan itu punya rencana. Rencana perangnya seperti ini. Kamu harus tinggal berdiri menyaksikan saja atau hanya melihat bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan yang akan perang. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong, kamu maju besok hadapi mereka. Loh, katanya tadi disuruh tinggal diam, menyaksikan Tuhan memberikan kemenangan. Tapi kok disuruh maju hadapi mereka? Ini aneh kan? Apa maksudnya Tuhan? Di satu sisi disuruh diam, menyaksikan bagaimana Tuhan berperang dan memberikan kemenangan bagimu. Tapi di satu sisi disuruh maju hadapi mereka. Ini apa maksudnya? Ternyata ini loh maksudnya. Ternyata setelah itu Yosafat menerima hikmat. Bahwa ternyata yang disuruh maju itu ternyata jadi Yosafat itu setting para pemuji untuk maju. Jadi coba kita lihat ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, jadi setelah rundingan muncul sebuah hikmat, saudara. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, ini pujiannya kira-kira begini. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi ternyata ini rencana atau rancangan Tuhan. Mereka itu cuma disuruh menyaksikan Tuhan itu akan memberikan kemenangan, tapi disuruh maju untuk menghadapi mereka. Ternyata bukan dengan senjata, bukan dengan cara-cara duniawi, tapi ternyata Yosafat menerima hikmat, ternyata mereka itu disuruh memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi waktu mereka memuji Tuhan? Ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudara, dari kesaksian ini kita bisa tahu bahwa ada kekuatan di dalam puji-pujian. Saudara, puji-pujian itu akan menekan kuasa musuh. Puji-pujian akan memberikan kemenangan bagi kita. Sampai-sampai saudara, akhirnya tempat itu dinamai oleh Alkitab sebagai lembah pujian sampai hari ini. Kalau sampai hari ini lembah pujian itu ada, itu sebetulnya untuk mengingatkan kita. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yosafat dan orang-orang Yehuda waktu itu. Apa pesan Tuhan di balik kisah lembah pujian ini? Ini loh saudara, ini yang perlu kita tangkap. Mereka itu memuji Tuhan, kira-kira bunyi pujian mereka seperti ini. Tuhan, aku menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Aku mengucap syukur Allahku gagah perkasa. Kami juga mengucap syukur dan memberikan pujian atas janji yang Kau berikan kepada kami. Bahwa Engkau yang berperang kepada kami dan Engkau yang akan memberikan kemenangan kepada kami. Jadi kami bersyukur, kami memuji-Mu untuk kemenangan itu. Kami bersuka cita bahwa Engkau ada di pihak kami. Jadi itu maksudnya. Mereka memuji Tuhan atas kebesaran pribadi Tuhan. Dan mereka memuji Tuhan atas janji Allah dalam kehidupan mereka. Kalau Anda terapkan dalam kehidupan Anda, saudara. Ketika Anda mengalami masa sukar. Saudara, ketika Anda mengalami krisis ekonomi. Saudara, pujilah kebesaran Tuhan. Pujilah pribadi Tuhan. Dan pujilah Tuhan atas janji-janji Alkitab terhadap diri Anda. Katakan amin.
Ketika Anda sakit, pujilah Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau besar, Engkau penuh dengan kuasa. Terima kasih, 2000 tahun yang lalu Engkau telah menebus aku dan membayar sakit penyakitku. Terima kasih oleh karena bilur-bilurmu aku sudah disembuhkan. Saudara, ketika mereka memuji Tuhan atas pribadi Tuhan dan janji Tuhan atas mereka, saudara, Tuhan keluar berperang, ganti mereka dan memberikan kemenangan buat mereka. Saudara, terapkan ini dalam situasi Anda sendiri. Dan lihat bagaimana kuasa puji-pujian akan mendatangkan kemenangan bagi dirimu. Katakan amin. Kesaksian yang berikutnya adalah kisah tentang Paulus dan Silas. Sebelumnya saudara, mereka itu ketika mereka memuji Tuhan, Yosafat itu memuji Tuhan. Kelupaan satu hal. Ketika Yosafat itu setting pemuji Tuhan, mereka itu enggak mengutuki Bani Amon, mereka enggak mengutuki Bani Moab, mereka enggak minta Tuhan kirim api. Enggak, mereka cuma sibuk membesarkan pribadi Tuhan. Mereka sibuk memuji pribadi Tuhan. Mereka sibuk mengucap syukur atas janji Tuhan yang mau berperang bagi mereka. Mereka sibuk itu saudara. Mereka enggak sibuk mengutuki musuh, tapi mereka sibuk memuji Tuhan. Mereka sibuk mengucap syukur. Sekarang Paulus dan Silas. Saudara, mari kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas itu difitnah, dipenjara, disiksa. Mereka menderita dalam kondisi yang begitu lemah dan menderita itu. Mereka memutuskan untuk memuji Tuhan tengah malam. Ya, mungkin mereka gak pakai gitar saudara ya, saya memuji Tuhan. Mungkin mereka gak punya gitar, mereka mulai membesarkan Tuhan, mereka memuji Tuhan. Perhatikan apa yang terjadi. Saudara, ternyata Tuhan meresponi pujian mereka. Ya, dengan apa? Tuhan memberikan mereka kelepasan. Tiba-tiba terjadi gempa bumi, semua sal-sal terlepas, semua belenggu terlepas saudara. Dan bukan hanya itu saudara, ada satu keluarga juga diselamatkan. Kepala penjara diselamatkan saudara. Luar biasa. Saudara, mereka tidak sibuk mengutuki yang memenjarakan mereka. Mereka gak sibuk Tuhan berdoa, Tuhan kirimkan api, hukum orang-orang yang memenjarakan kami. Enggak. Mereka gak sibuk mengutuki musuh mereka, tapi Paulus dan Silas sibuk memuji Tuhan. Saudara, kisah berikutnya, Yosua. Coba lihat Yosua 6, kesaksian berikutnya Yosua 6 ayat 20. Bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota. Yeriko itu lambang dari apa yang menghalangi Anda. Ya, Yeriko adalah tembok perlawanan. Ketika bangsa Israel semakin dekat dengan tembok Yeriko, ya saudara, maka pintunya terkunci rapat-rapat. Menjadi sebuah benteng perlawanan. Ketika Anda mulai maju di dalam mimpi Anda, menggenapi destiny Anda, ketika Anda mulai mendekati tanah perjanjian Anda, tiba-tiba musuh mengadakan perlawanan. Seperti tembok Yeriko yang kuat dan kokoh, gak bisa dirobohkan. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Tuhan suruh mereka apa? Selama 6 hari, mereka disuruh keliling, 1 hari keliling sekali, saudara. Tapi gak boleh ngomong apapun. Mereka disuruh diam. Kenapa saudara mereka disuruh diam? Karena mulut itu kelemahan mereka, gara-gara mulut mereka yang suka mengeluh, menggerutu. Bangsa Israel itu banyak yang tewas di padang gurun, gak masuk ke tanah perjanjian. Ini ada generasi baru. Ya, Tuhan ingin mendidik dan melatih mereka, jangan sampai seperti bapak-bapak mereka yang mati di padang gurun yang suka mengeluh. Saudara, mereka disuruh diam keliling. Awalnya mungkin mereka menggumam, kan gak boleh ngomong, mereka tapi menggumam. Ini maksudnya apa dalam hati? Maksudnya apa disuruh keliling? Tapi ketika mereka disuruh keliling sekali, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, mereka melihat tembok yang awalnya mereka lihat temboknya ini kokoh, gak bisa dirobohkan.
mereka jadi mulai melihat bahwa ini tembok biasa aja dan bisa roboh. Ya, asal satu mereka diem aja, gak usah mengeluh, gak usah buka mulut. Tapi di hari ke-7 Tuhan suruh mereka itu keliling 7 kali, tetap diam, tapi di akhir putaran ke-7, setelah bunyi sangkakala ditiup, mereka disuruh bersorak-sorai. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka diam, mereka nggak boleh ngomong sepatah kata apapun. Ya, dan di putaran ke-7 ketika bunyi sangkakala ditiup, saudara, ketika mereka bersorak-sorai, tiba-tiba terjadi gempa bumi, ya, dan robohlah tembok yang begitu kokoh yang sebetulnya mustahil untuk bisa roboh. Saudara, saya nggak ngerti tembok apa yang menjadi perlawanan. Mungkin itu adalah sebuah persoalan yang berat. Mungkin itu adalah sebuah depresi. Mungkin itu kekhawatiran. Mungkin itu adalah ketakutan. Mungkin di masa pandemi ini, saudara sedang melangkah kepada mimpi atau destiny Anda. Tapi gara-gara masalah pandemi ini, terbentanglah sebuah tembok perlawanan, tembok Yeriko. Itu adalah ketakutan, kekhawatiran, depresi. Bahkan mungkin itu adalah sebuah bentuk benteng-benteng kecanduan, ikatan-ikatan dalam hidup Anda. Saudara merasa gak berdaya. Ini rema Tuhan bagi hidupmu. Jangan mengeluh. 6 hari mereka gak boleh ngomong, itu artinya kalau mereka berhenti ngomong negatif, mereka berhenti ngomongin betapa besar masalah mereka. Kalau mereka itu mau berhenti untuk mereka mengeluh dan menggerutu, dan mereka mulai memperkatakan betapa besarnya Tuhan, dan mereka mulai memuji Tuhan, maka apapun yang menghalangi Anda, sebesar atau sekokoh apa tembok itu, ketika Anda mulai berhenti ngomong negatif dan mulai memuji Tuhan, maka tembok itu akan roboh. Saudara, mulai hari ini, saudara berhenti untuk ngomongin negatif. Saya diberkati dengan seorang teman, saudara. Teman saya ini jemaat Surabaya. Satu kali saya ditelepon, saya diminta untuk doakan pabriknya, ya, yang baru saja kebakaran ludes habis. Saudara, lalu saya dikirim videonya. Video waktu orang ini pertama kali mendatangi pabrik yang baru saja kebakaran. Saya dikirimi videonya dan saya sangat diberkati dengan videonya. Apa yang dilakukan? Ternyata ibu ini, saudara, jadi suami istri, ibu ini waktu dia datang di pabriknya itu di video sambil nyanyi. Apa saudara nyanyiannya? Kami memuji kebesaran-Mu. Pabriknya ludes, saudara. Ajaib Tuhan, sambil nangis. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Saya dikirimi videonya. Kami memuji kebesaran-Mu. Saudara, saya ikut bersimpati waktu itu. Saya berikan kekuatan, tapi yang luar biasa. Kurang dari setahun, kalau gak salah 6 bulan lebih. Orang yang sama ini mengundang saya untuk doa pemberkatan pabrik barunya. Ternyata saudara, orang-orang pada heran kenapa ini pabriknya kok cepat sekali pulih. Kok gak bangkrut, padahal ludes pabriknya. Saudara, orang ini tahu bagaimana memuji Tuhan. Pujian harus keluar dulu. Saudara, walaupun di tengah situasi yang sulit. Lalu dia cerita, saudara, ternyata dia memuji Tuhan. Selain dia memuji Tuhan, dia ngomong begini, terima kasih ya Tuhan untuk pabrik baru yang lebih besar. Ini pabriknya ludes, tapi dia ucapannya terima kasih Tuhan untuk pabrik baru yang lebih besar. Dan beneran hari ini dia punya pabrik baru yang lebih besar dan Tuhan berkati dengan mesin-mesin yang baru. Tuhan tambah diberkati. Orang-orang pada heran kok bisa. Karena rahasianya ini saudara. Rahasianya adalah pujian keluar dulu. Apapun tembok yang menghadang Anda, pujian harus keluar dulu. Satu kesaksian Alkitab lagi ya saudara. Kejadian 37 ayat 23 sampai 27. Kejadian 37 ayat 23 sampai 27. Ini tentang Yusuf dan Yehuda. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jadi jubah Yusuf yang maha indah itu dilucuti. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur.
Sumur itu kosong dan tidak berair, jadi kosong dan kering. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka seorang kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda, perhatikan kata Yehuda, kepada saudara-saudaranya itu. Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu, dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, dan janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengar perkataannya itu. Saudara, Yusuf itu punya mimpi, punya destiny. Dia dapat mimpi dari Tuhan. Lalu dia dikasih jubah maha indah oleh ayahnya sebagai lambang favor Allah dalam hidupnya. Jubah berwarna-warni sebagai lambang perkenanan Allah dalam hidupnya. Saudara, lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba kakak-kakaknya bersengkongkol dilucuti jubah maha indah itu. Sudah gak ada lagi jubah maha indah itu. Seolah-olah sudah gak ada lagi tanda perkenanan Allah dalam hidupnya. Gak ada lagi. Outward signs of favor itu gak ada lagi, yaitu jubah itu. Lalu dia dimasukkan dalam sumur yang kering dan kosong. Mungkinkah hari ini itu menggambarkan kehidupanmu? Beberapa di antara Anda menjelang awal tahun Anda punya mimpi yang luar biasa untuk bisnis Anda. Anda punya mimpi yang luar biasa untuk kehidupan Anda. Anda punya cita-cita yang luar biasa. Tiba-tiba di bulan Maret terjadi pandemi, tiba-tiba lockdown sampai berkepanjangan sampai bulan ini, sampai hari ini. Dan itu membuat Anda sepertinya dilucuti jubah maha indah itu. Sepertinya gak ada lagi tanda-tanda perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Anda merasa bahwa Tuhan meninggalkanmu, sepertinya Anda gak bisa merasakan Tuhan lagi. Lalu saudara masuk dalam sebuah sumur yang kering dan kosong. Segala sesuatunya kering, sukacitamu jadi kering, keuanganmu jadi kering. Saudara, apalagi situasimu jadi kering, bisnismu jadi kering. Ya, usahamu jadi kosong, jadi sepi. Keadaanmu sepertinya semuanya kering. Lalu apa yang terjadi? Anda merasa bahwa mimpi Anda itu terkubur bersama dengan masa sukar pandemi yang terjadi ini. Saudara, Yusuf itu waktu di sumur, dia kalau tetap berada di sumur dia mati. Kalau dia keluar dari sumur, dia juga mau dibunuh sama kakak-kakaknya. Jadi tinggal di dalam sama keluar, sami mawon, sama-sama matinya. Hari ini mungkin Anda juga kejepit. Situasinya sepertinya menghimpit Anda. Anda mau tetap di sumur atau Anda mau keluar sepertinya sama-sama mati. Tapi guess what happened? Di antara sumur yang bisa membuatnya mati atau pisau kakak-kakaknya, ya, di antara sumur dan pisau dan mimpinya, di tengah-tengahnya muncul Yehuda interupsi. Saya ulangi, antara sumur dan pisau dengan mimpinya tiba-tiba muncul Yehuda. Yehuda interupsi, gak usah dibunuh. Untungnya apa sih bunuh adik kita ini? Biar dia dijual aja. Yehuda interupsi. Di tengah situasi sulit, di tengah situasi sukarmu, di tengah pandemimu, di tengah penderitaan yang Anda alami, di tengah bisnismu yang sepi gara-gara pandemi ini, di tengah situasi yang gak menentu ini, di tengah kekeringan keuanganmu ini, dengan mimpi yang pernah Anda dapat dari Tuhan, Yehuda harus muncul duluan. Yehuda harus interupsi. Pujian harus interupsi. Dengan kata lain, yang bisa membuat mimpimu tetap hidup adalah pujian. Yang bisa membuat mimpimu tetap hidup dan menjadi kenyataan. Di tengah situasi sulit, masa sukar, pandemi yang Anda alami adalah pujian. Bisakah Anda memuji Tuhan di tengah bisnis yang sepi ini? Bisakah Anda memuji Tuhan di tengah sakit penyakit yang Anda alami? Saya gak mengecilkan apa yang Anda alami. Beberapa di antara Anda mengalami
beberapa putaran kemoterapi. Sudah bertahun-tahun Anda kemo, lalu tumbuh lagi. Anda ini putaran kedua, kemo, tumbuh lagi. Sekarang ini putaran tumbuh di tempat lain. Itu mungkin melelahkanmu dan Anda sudah hampir putus asa. Sepertinya sudah gak ada harapan lagi. Mimpi Anda sepertinya hilang. Sepertinya Anda sudah divonis Anda akan mati. Sama seperti Yusuf. Tinggal di sumur mati. Naik ke atas juga dia bakal dibunuh kakak-kakaknya. Tapi ketika Yehuda interupsi, ketika Anda memuji Tuhan. Anda mulai membesarkan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Pujilah Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Sekalipun kondisimu tidak memberikanmu alasan untuk memuji Tuhan. Tapi kalau Anda memuji Tuhan, lihat bagaimana Tuhan akan membalikkan keadaan. Ada amin? Tutup Alkitab Anda, mari kita hampiri Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Oh, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Sing, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let
Saudara, kita semua perlu melatih roh kita untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan. Khususnya apabila keadaan tidak memberikan kita alasan untuk memuji Tuhan, tetaplah puji Tuhan. Pujilah Dia karena pribadinya dan karena firman atau janjinya. Sekalipun keadaan semakin sulit, sekalipun keadaan berkata sebaliknya. Sama seperti kata pujian, let the weak, ketika dia lemah justru dia berkata, aku kuat. Ketika aku miskin justru aku berkata, aku kaya. Ketika Anda masih sakit, bisakah Anda memuji Tuhan dan berkata, terima kasih Engkau besar, Engkau baik. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah mati di atas kayu salib. Dan oleh karena bilur-bilur-Mu, Engkau sudah menyembuhkan aku. Terima kasih untuk kesembuhan yang sudah aku terima. Walaupun kesembuhan itu belum datang. Terima kasih buat keberhasilan yang sudah aku terima. Walaupun mungkin keberhasilan itu belum datang. Bisakah Anda memuji Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk apa saja yang Tuhan sudah berikan. Untuk kemenangan yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupanku. Terima kasih ya Tuhan. Sama seperti cerita teman saya. Justru ketika dia melihat pabriknya terbakar habis. Justru dia memuji Tuhan. Dia menyanyi, dia memuji Tuhan, dia memuji Tuhan. Dan dia malah berterima kasih untuk pabrik baru yang lebih besar. Dan lihat apa yang terjadi. Saudara, pujian itu punya kuasa. Pujian akan kembali kepadamu dalam bentuk kekuatan. Pujian akan kembali kepadamu dalam bentuk damai sejahtera. Hatimu akan teguh karena hatimu dijagai oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dan pujian itu akan menekan, menghancurkan kuasa musuh dalam dirimu. Saudara, ini yang dilakukan oleh orang Kristen. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya. Kita tidak lari ke obat-obatan. Kita nggak lari kepada narkoba, kita nggak lari kepada mengasihani diri sendiri, kita nggak lari kepada depresi, kita nggak lari kepada putus asa. Tapi kita memuji Tuhan, kita membesarkan Tuhan di tengah situasi sulit sekalipun. Itulah yang orang Kristen lakukan. Dan apa yang terjadi ketika kita memuji Tuhan, itu akan menghancurkan kuasa musuh, itu akan menghancurkan kuasa gelap, itu akan menghancurkan semua rancangan si jahat dalam kehidupanmu. Itu akan membalikkan setiap rencana jahat dari setan dalam hidupmu, dibalik oleh Tuhan menjadi kemenangan besar dalam kehidupan Anda. Itulah yang akan Tuhan lakukan. Tuhan meresponi pujian kita, Dia memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Hari ini, putuskan untuk memuji Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Firman Allah sudah selesai. Izinkan Roh Kudus memberikanmu rema, memberikanmu kekuatan mulai dari hari ini. Lepaskan berkat ke atasmu, terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih karunia daripada Yesus Kristus Putra Allah. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu sampai selamanya. Terimalah berkat ini. Diberkatilah keluar dan masukmu. Diberkati usahamu, pernikahanmu. Di masa-masa pandemi ini Tuhan akan memeliharamu. Tuhan akan melindungimu. Terimalah berkat ini. Kiranya Tuhan menyinarkan wajahnya. Menghadapkan wajahnya kepadamu. Diberinya damai sejahtera dan kasih karunia. Kulepaskan berkat ini. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, Amen.